Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Ya, kembali lagi di pelajaran otomatisasi dan tata kelola keuangan. Kali ini kita akan memasuki materi bab yang ketiga, yaitu mengenai penerimaan dan penggunaan anggaran. Ya, seperti biasa, sebelum memulai kegiatan pembelajaran, dipersilakan untuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing supaya bisa menerima ilmu yang akan disampaikan dengan lebih mudah dan nantinya ilmunya bisa bermanfaat. Ya, nggak terasa ya kita sudah menjalani 8 bulan pembelajaran jarak jauh, dan untuk semester ini tinggal 5 kali lagi pertemuan untuk menghadapi ujian akhir semester. Ini adalah materi yang akan diujikan di ujian akhir semester. Tuh. Nah, di materi penerimaan dan penggunaan anggaran ini kita bertujuan untuk mengetahui sumber pendapatan, lalu memahami jenis penerimaan kas perusahaan, lalu menguraikan cara penerimaan kas dari penjualan tunai, lalu mengetahui jenis pengeluaran kas. Yang kelima, mengidentifikasi bukti-bukti penggunaan anggaran. Yang keenam adalah melakukan pencatatan bukti transaksi. Nah, berdasarkan keenam tujuan itu, bisa ditarik 4 materi pembelajaran yang akan kita pelajari di bab ini, yaitu tentang penganggaran, pengeluaran anggaran, penggunaan anggaran, dan pencatatan transaksi. Pada hari ini kita akan membahas di materi yang pertama, yaitu tentang penggunaan anggaran. Ya, kita masuk yang pertama, yaitu tentang penerimaan anggaran. Bentuk penerimaan anggaran ini tergantung jenis lembaga atau instansinya. Di sini kita melihat ada 3 jenis lembaga atau instansi. Yang pertama adalah negara. Nah, maksudnya di sini adalah nanti kita akan membahas tentang sumber pendapatan di mana saja, lalu pemerintah daerah itu dari mana sumber pendapatannya, dan yang terakhir adalah sumber pendapatan atau penerimaan anggaran perusahaan. Masing-masing ini memiliki sumber penerimaan anggaran yang berbeda. Kita bahas satu persatu mulai dari yang negara. Sumber penerimaan negara itu dari mana saja? Yang pertama adalah keuntungan perusahaan negara, atau kita mungkin lebih mengenalnya dengan BUMN, Badan Usaha Milik Negara. Misalnya ada Pertamina atau PT PLN. Ya, mereka melakukan kegiatan usaha yang seperti pada perusahaan pada umumnya. Ketika perusahaan melakukan suatu kegiatan usaha, pasti akan mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan itu nantinya akan disetorkan kepada negara sehingga menjadi salah satu bentuk penerimaan anggaran negara. Yang kedua adalah pencetakan uang. Pencetakan uang ini dilakukan biasanya ketika terjadi defisit anggaran. Defisit itu bahasa gampangnya adalah ketika pengeluaran lebih besar daripada penerimaan. Nah, negara juga bisa terjadi hal itu. Tapi untuk yang kedua ini, pencetakan uang tidak boleh dilakukan sembarangan. Jadi nggak boleh nih, misalnya negara kita lagi defisit nih, kita cetak aja uang yang banyak. Nggak boleh kayak gitu juga. Kenapa? Karena ketika ada jumlah uang yang terlalu banyak beredar di masyarakat, nantinya akan menyebabkan inflasi. Selanjutnya yang ketiga adalah pajak. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayarkan dari rakyat, atau lebih tepatnya adalah wajib pajak. Wajib pajak ini bisa berupa orang atau badan usaha yang dibayarkan kepada negara, lalu sama negara digunakan untuk kepentingan pemerintah serta rakyat pada umumnya. Jadi yang wajib bayar pajak itu adalah si wajib pajak. Wajib pajak tadi bisa berupa orang ataupun badan usaha. Ketika si wajib pajak itu membayarkan pajak, pajak tersebut dibayar ke negara, lalu negara memanfaatkannya untuk kepentingan negara dan kepentingan rakyat. Misalnya contoh yang dekat sama kita apa? Ketika kita membayarkan pajak, pajak itu dipakai untuk membangun jembatan, jalan, atau misalnya jalan tol, atau perbaikan
perbaikan fasilitas negara lainnya. Selanjutnya, sumber penerimaan anggaran negara adalah retribusi. Retribusi adalah iuran yang dibebankan kepada masyarakat dan terdapat imbalan langsung dari hasil retribusi tersebut. Maksudnya, ketika seseorang membayarkan retribusi, dia akan menerima manfaat secara langsung. Contoh yang dekat sama kita adalah ketika parkir. Ketika kita bayar parkir, itu kan seharusnya kita bayar, lalu orang akan ada yang ngejagain kendaraan kita. Nah, itu artinya orang udah membayar iuran, lalu bisa merasakan manfaatnya secara langsung, yaitu berupa penjagaan kendaraan tersebut. Nah, perbedaan antara pajak dan retribusi apa? Kalau pajak itu dikenakan wajib kepada wajib pajak. Nah, sedangkan kalau retribusi dikenakan ke orang yang memanfaatkan jasa tersebut. Misalnya tadi parkir, ya kalau orangnya parkir, ya dia bayar biaya parkir. Tapi kalau misalnya dia nggak parkir di situ, ya nggak perlu bayar biaya parkir, kayak gitu. Yang kelima adalah denda atau sita. Nah, kegiatan denda atau sita ini dilakukan ketika ada masyarakat yang melanggar peraturan pemerintah. Itu misalnya apa? Misalnya kalau tilang tuh, kan kalau ditilang itu biasanya bayar ya, maksudnya pembayar yang resmi ya, bukan pembayaran yang melalui nyogok polisinya gitu. Nah, kalau bayar resmi itu kan nanti masuk ke penerimaan negara, atau misalnya kalau koruptor tuh suka ada barang-barangnya yang disita gitu, disita sama negara. Nah, itu menjadi milik negara, menjadi pendapatan. Yang keenam adalah pinjaman. Negara itu juga bisa melakukan pinjaman biasanya ketika terjadi defisit anggaran gitu. Pinjaman ini bisa minjem dari dalam negeri ataupun dari luar negeri. Yang terakhir, sumber penerimaan negara adalah berasal dari sumbangan, hibah, atau hadiah. Ini misalnya sumbangan itu misalnya kalau lagi terjadi bencana, atau hibah itu misalnya ada perusahaan atau negara lain yang emang menghibahkan sebagian pendapatannya ke negara Indonesia, lalu sama negara Indonesia dimanfaatkan. Lalu hadiah. Nah, selanjutnya yang kedua daerah. Untuk daerah ini dibagi menjadi dua, yaitu ada pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah, sumber pendapatannya adalah pendapatan asli daerah. Pendapatan asli daerah itu maksudnya adalah pendapatan yang bersumber dari kegiatan atau aset-aset yang berada di daerah tersebut. Misalnya di daerah itu kan punya objek wisata. Nah, objek wisata itu ketika ada orang yang datang ke situ kan bayar. Nah, ketika bayar tiket masuk atau bayar apa di sana, itu merupakan pendapatan bagi daerah tersebut. Selanjutnya adalah pendapatan lain-lain PAD yang sah. Ini bisa berasal dari penjualan kekayaan daerah, atau misalnya di sana punya apa gitu yang bisa dijual, terus dijual. Nah, ketika dijual itu bisa menjadi pendapatan daerah tersebut. Atau bisa juga keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, komisi, potongan, ataupun bentuk lain akibat dari penjualan dan pengadaan barang dan jasa oleh daerah. Nah, daerah yang kedua ini maksudnya adalah pemerintah pusat. Nah, sebenarnya pemerintah daerah ini sumber pendapatannya itu bukan cuma dua ini doang, tapi ada yang disebut sebagai dana perimbangan. Dana perimbangan itu adalah dana yang biasanya berasal dari pemerintah pusat. Nah, di pemerintah pusat sendiri dana perimbangan itu ada 3 nih. Ada DAU, DOK. DAU ini singkatan dari dana alokasi umum. Dana alokasi umum digunakan bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Maksudnya adalah supaya rata gitu pendapatannya, jadi nggak di satu desa, nggak di satu daerah itu pendapatannya besar, di daerah lain kecil gitu. Supaya nggak terjadi kayak gitu, maka dibuatlah
dana alokasi umum. Lalu ada juga sebutan DAK, yaitu dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus ini bertujuan khusus dengan memperhatikan tersedianya dana dari APBN. Lalu DOK ini singkatan dari dana otonomi khusus, yaitu dana yang dialokasikan khusus untuk membiayai pelaksanaan otonomi suatu daerah. Nah, yang terakhir ini ada dana bagi hasil. Dana bagi hasil ini berasal dari pajak dan sumber daya alam. Misalnya ada bea perolehan atas tanah dan bangunan, atau misalnya ada minyak bumi di suatu daerah. Nah, nanti dikelola, nanti itu bisa menjadi pendapatan bagi pemerintah pusat. Yang terakhir, ya ini tentang perusahaan. Jadi kalau tadi kan dari negara, daerah, nah sekarang ini dari sisi perusahaan. Kalau perusahaan mungkin akan lebih mudah kita pahami gitu, karena ini yang akan menjadi pembahasan utama kita di bab ini. Jadi yang untuk bentuk penerimaan anggaran negara dan daerah itu untuk menjadi informasi saja, tapi yang akan kita bahas untuk selanjutnya adalah bentuk penerimaan anggaran perusahaan. Sumber penerimaan perusahaan itu yang dari mana? Yang pertama adalah dari modal yang disetorkan oleh investor atau pemilik modal. Sudah pasti ya, ketika kita memulai suatu usaha, pasti pemilik usaha itu melakukan penyetoran modal, atau bisa juga berasal dari investasi dari para investor. Yang kedua adalah hasil penjualan produk. Nah, ini merupakan sumber utama dari penerimaan perusahaan. Jadi produk di sini bisa berupa barang ataupun jasa. Ketika menjual barang atau jasa tersebut, maka itu menjadi pemasukan bagi perusahaan. Yang ketiga adalah piutang perusahaan. Piutang adalah ketika ada orang lain yang ngutang sama kita atau kitanya ngasih pinjaman ke orang lain, maka itu disebut sebagai piutang. Nah, perusahaan juga biasanya melakukan hal ini nih, dia ngasih pinjaman kepada pelanggannya. Nah, ketika dia membayar utangnya atau kita menerima piutang, maka itu bisa menjadi salah satu sumber penerimaan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya, yang keempat, sumber penerimaan bagi perusahaan adalah pendapatan lain-lain. Pendapatan lain-lain ini sumbernya dari mana? Bisa dari bunga bank. Bunga kan biasanya uang perusahaan itu disetorkan ke bank. Nah, ketika di bank itu kalau uang kita banyak kan bunganya juga banyak. Nah, itu bisa menjadi pemasukan bagi perusahaan kita. Lalu jika menggunakan jasa giro, dan ada juga dividen. Dividen ini ketika ada orang nanam saham, nantinya kan uang itu akan dipakai untuk usaha. Nah, ketika sudah menghasilkan keuntungan, maka ada bagi hasil dari kegiatan penanaman saham. Nah, itu disebut sebagai dividen. Lalu yang kelima adalah penjualan aktiva tetap. Aktiva tetap yang termasuk kategori aktiva tetap itu biasanya ada 4, yaitu tanah, bangunan, kendaraan, dan peralatan. Nah, misalnya kita punya 2 gedung nih perusahaan kita, terus ternyata kayaknya 1 gedung aja udah cukup deh, lalu gedung itu dijual. Nah, ketika gedung itu dijual, maka itu menjadi tambahan penerimaan bagi perusahaan. Atau misalnya punya mobil banyak, terlalu banyak nih mobilnya, kita nggak butuh sebanyak itu, sebagian dijual deh. Nah, hasil penjualan mobil itu masuk ke penerimaan perusahaan dari kegiatan penjualan aktiva tetap. Kita lanjut. Selanjutnya adalah jenis sistem penerimaan kas perusahaan. Nah, 2 sumber penerimaan kas perusahaan yang terbesar itu ada dari penjualan tunai dan ada pembayaran piutang. Nah, penjualan tunai ini ada 3 metode penjualannya, yaitu dengan over the counter sales, cash on delivery, sama credit card sales. Ini kalau bahasa gampangnya yang ini tuh beli dan bayar langsung di penjual kayak biasa. Ini COD, lalu ini pakai kartu kredit. Nah, untuk penagihan piutang ini caranya ada 3, ada penagihan perusahaan,
Jadi perusahaan kan biasanya punya orang yang tugasnya untuk nagih gitu. Nah, itu berarti oleh penagihan perusahaan, lalu melalui pos, atau bisa juga melalui lockbox collection plan. Kita hanya akan membahas mengenai penerimaan kas melalui penjualan tunai. Bagaimana sih cara dari masing-masing jenis sistem ini, cara kerjanya gimana sampai si perusahaan bisa mendapatkan uang. Yang pertama yaitu penerimaan kas dari over the counter sales. Ini sumber gambar ini diambil dari buku Salemba 4. Terbitan Salemba 4. Kalau kalian mau cari. Nah, di sini ada bagan-bagan. Ibu akan menjelaskan satu persatu sesuai urutannya, sesuai sama yang ada di gambar tersebut. Ini ada pembeli. Tadi udah Ibu jelaskan dikit ya, kalau misalnya penerimaan kas dari over the counter sales itu artinya kayak beli langsung aja di toko tersebut dan langsung bayar. Nah, di sini pembeli pertama melakukan pemesanan barang ke bagian penjualan. Lalu udah mesen barang, udah dikasih tahu nih harganya sekian, misalnya harganya 100.000. Nah, si pembeli bayar ke bagian kas atau kasir. Nah, selanjutnya bagian penjualan tadi kan udah dikasih tahu nih, saya mesen barang A gitu. Nah, bagian penjualan ini bilang sama bagian pengiriman barang untuk menyerahkan barangnya ke si pembeli. Akhirnya dari bagian pengiriman barang ini ngirimin barangnya ke pembeli. Nah, setelah itu tadi kan pembeli udah bayar nih ke bagian kasa atau kasir. Nah, dia biasanya si perusahaan ini, bagian kasir ini akan menyetorkan uangnya langsung ke bank. Nah, setelah disetorkan ke bank, tadi kan udah nerima uang. Nah, ketika sudah nerima uang, biasanya uangnya itu dicatat sama si bagian akuntansi. Gitu. Bagian akuntansi mencatat pendapatan penjualan. Lalu bagian akuntansi juga mencatat bahwa ini adalah penerimaan kas dari penjualan tunai. Bagian akuntansi di sini tuh akuntansi itu ada banyak pecahannya gitu. Nah, di sini dia dua kali kerja nih, yaitu mencatat pendapatan penjualan dan mencatat bahwa pendapatan penjualannya ini berbentuk uang kas gitu. Diulang ya. Jadi pertama pembeli mesen barang ke bagian penjualan ngirim barang. Nah, setelah dia mesen itu tadi dia udah langsung bayar. Nah, habis bayar dia setorin ke bank. Si penjualnya setorin ke bank. Nah, nantinya biasanya kan dari bank ini bakal ada bukti penyetoran. Bukti penyetoran itu diserahkan ke bagian akuntansi untuk dicatat sebagai pendapatan dan dicatat berapa jumlah uang kas yang mereka terima. Tadi bagian pengiriman ngirim langsung ke pembeli gitu. Selesai deh. Langsung perusahaannya langsung dapat uang saat itu juga. Selanjutnya yang kedua adalah penerimaan kas dari cash on delivery sale. Mungkin kalau sekarang sudah sering terdengar ya COD. Nah, sistemnya itu kayak gimana sih? Nih, jadi gimana sih caranya dengan penjualan COD itu si perusahaannya bisa dapat uang, padahal ketika kita mungkin lebih seringnya berperan sebagai pembeli gitu. Jadi kita beli barang secara online, kita bayar uangnya ke si kurir yang mengantarkan ke kita. Lalu gimana caranya si perusahaan tempat kita beli barang bisa dapat uang? Nah, ini caranya akan dijelaskan di sini. Si pembeli pertama mesen barang ke penjual. Penjual ini nyiapin barangnya, lalu barang yang dipesan sama si pembeli dikirim ke kantor pos atau jasa pelayanan gitu. Jasa pelayanan pengiriman barang, misalnya bisa Pos Indonesia, bisa JNE, Tiki, atau apapun, sekarang udah banyak ya jasa pengirimannya. Nah, si kantor pos ini mengirim barang ke alamat si pembeli. Jadi kalau misalnya kita ngirim barang, kalau misalnya lihat di online shop itu lewat e-commerce itu kan kita bisa ngelacak tuh barang kita udah nyampe di mana-mana gitu. Itu kan nggak langsung dari satu kurir langsung nyampe ke tempat kita. Itu pasti ngelewatin beberapa kurir lainnya. Nah, nanti nih setelah di tengah-tengah ini udah ditransit di mana-mana, nanti terakhir ini bakal nyampe di kantor pos si penerima. Nah, si kantor pos penerima ini dia akan ngirim ke pembeli. Lalu
bilang nih, kantor posnya kan ngasih pemberitahuan nih kalau misalnya ini barangnya COD. Nah, kalau COD si pembeli kan juga biasanya udah tahu nih, oh berarti saya harus bayar harga barang sesuai harga barang dan nerima barang yang dibeli. Jadi dia nerima barangnya, lalu lalu ngasih uang ke kurir yang tadi nih. Balikin nih, ngasih ke kurir yang tadi. Kurir dari kantor pos penerima ini memberitahu kantor pos pengirim bahwa COD-nya telah dilaksanakan. Lalu si kantor pos pengirim ini ngasih tahu ke penjual kalau misalnya udah dapet nih kas dari kegiatan COD dan dikasih juga uangnya. Nah, udah selesai gitu. Diulang ya, jadi ini pembeli pertama mesen barang ke penjual nganter barangnya lewat kantor pos ngirim sampai akhirnya sampai di kantor pos penerima, lalu dia nganterin ke pembeli. Nah, pembelinya ngasih uang ke kantor pos, lalu kantor pos penerima ini laporan nih ke kantor pos pengirim, barang kamu sudah sampai ya, uangnya sudah saya terima. Nah, kantor pos pengirim ini bilang ke penjual, barang kamu sudah sampai ke pembeli dan dia sudah membayar sejumlah uang. Gitu. Udah uangnya itu langsung, ini uangnya, dikasih deh uangnya ke penjual gitu. Selanjutnya, yang ketiga adalah penerimaan kas dari credit card sale. Jadi kan ada juga ya orang-orang yang belanja menggunakan kartu kredit. Nah, gimana caranya perusahaan kita mendapatkan uang dari kartu kredit tersebut? Yang pertama, pemegang kartu kredit, dia ini mesen barang ke bagian penjualan. Lalu dia bayar. Jadi kan biasanya saya mau beli ini nih. Lalu dia langsung gesek kartu kreditnya. Ketika gesek kartu kreditnya berarti dia masuk ke uangnya itu masuk ke bagian kas. Nah, tadi tuh udah mesen, barangnya dikasih ke si pembeli, si pemegang kartu kredit ini. Nah, tadi nih si kartu kredit yang tadi udah digesek, udah bayar, itu biasanya akan ada slip kartu kredit. Jadi penjual itu tuh bakal ada rekapannya tuh pendapatan dia yang dari kartu kredit, misalnya dalam seharian ini dapat berapa juta gitu. Nah, nantinya bukti-bukti itu kan dikumpulin tuh biasanya. Nah, ketika dikumpulin, nanti dia lapor ke bank penerbit kartu kredit. Misalnya tadi dia bayarnya pakai bank BCA. Nah, si penjual bakal nyerahin bukti-bukti pembayaran kredit itu ke bank BCA, lalu biasanya dari kasnya si bank BCA ini bakal ketarik ke penjual gitu. Nah, si bank ini dapat uangnya dari mana? Nah, dia secara periodik bank penerbit itu melakukan penagihan kepada pemegang kartu kredit. Jadi dia nanti bakal nagih ke sini. Nah, kalau perusahaan dapat uangnya dari si bank ini gitu. Diulang ya. Jadi pertama pemegang kartu kreditnya mesen barang ke bagian penjual bilang ke bagian pengirim ngirim barangnya ke pembeli. Nah, cara pembayarannya tadi pemegang kartu kreditnya bayar pakai kartu kredit, ngegesek kartu nih. Nah, ketika menggesek kartu itu kan biasanya muncul bukti pembayaran menggunakan kartu kredit itu. Nah, itu biasanya dikumpulin sama perusahaan, lalu nantinya itu bakalan menjadi bukti penyetoran. Nah, nanti dia lapor ke bank penerbit. Nanti dia bakal dapat uang dari si bank ini. Nah, bank ini dapat duitnya dari mana? Dia bakal dapat duitnya dari si pemegang kartu kredit yang nagihnya itu secara periodik, misalnya sebulan sekali gitu. Nah, terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu tentang prinsip pengawasan kas. Yang pertama yaitu penerimaan kas itu harus segera dicatat. Jadi ketika terjadi transaksi itu apapun, sebesar apapun pengeluarannya atau pendapatannya itu harus segera dicatat. Yang kedua adalah penerimaan kas harus disetor ke bank setiap hari. Jadi jangan sampai
mungkin sebenarnya dalam kenyataannya tidak setiap hari juga ada ya perusahaan yang tidak setiap hari menyetorkan uangnya. Tapi di sini dilakukan setiap yang maksudnya setiap hari itu jangan sampai ada uang kas numpuk di dalam perusahaan gitu. Karena bisa terjadi banyak kecurangan ketika ada jumlah uang kas yang terlalu banyak di perusahaan. Yang berikutnya adalah petugas penerima kas nggak boleh ngerangkap sebagai pembukuan. Jadi orang yang di kasir, kalau misalnya lihat di bagian tadi kan ada orang bagian kasir, ada orang bagian akuntansi. Bagian kasir itu tugasnya yang menerima atau mengeluarkan uang. Bagian akuntansi tugasnya adalah mencatat, melaksanakan pembukuan gitu. Jadi itu adalah dua orang yang berbeda. Fungsi penerimaan dan pengeluaran kas harus terpisah. Jadi orang yang tadi menerima uang atau melakukan pengeluaran uang itu harus berbeda gitu. Tidak boleh dilakukan oleh orang yang sama. Jadi fungsinya itu harus terpisah. Nah, yang terakhir, cara melakukan pengawasan kasnya ini, laporan penerimaan kas itu dibuat secara periodik. Jadi dicatatnya setiap terjadi transaksi, tapi pembuatan laporannya itu secara periodik. Periodik itu bisa mingguan, 2 mingguan, bulanan gitu. Biasanya sih maksimal ya bulanan gitu. Jadi bulanan itu harus sudah ada laporannya gitu. Ya, baik, itu tadi berarti adalah akhir dari materi penerimaan anggaran. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai penggunaan anggaran. Demikian materi hari ini, semoga ilmunya bisa bermanfaat. Silahkan dicatat materi-materi yang pentingnya karena kalian tidak memiliki buku pegangan, jadi diharapkan kalian bisa memiliki catatan yang lengkap sehingga nanti bisa dibaca kembali. Nanti kalau mau ulangan bisa lebih mudah untuk mereview. Demikian penjelasan Ibu hari ini. Jika ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Sekian dari Ibu hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.